Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu jemaah sekalian Masjid Al-Falah, ya, semoga selalu berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini bisa diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, amaliyah kita pada hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyediakan balasan terbaik serta menjadi pengantar bagi kita agar Allah ridho masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu dicurahkan kepada suri teladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya semua, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sekalian yang kami cintai karena Allah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak kembali tentang mengingat pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bukti keimanan dari seseorang. Artinya keimanan yang benar-benar imannya itu melekat serta menjadi pembimbing di dalam setiap amal perbuatannya, di dalam menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari selama kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini, tentu dalam rangka untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, yaitu bekal ketakwaan, sehingga kita kelak dapat menjadi saksi dan juga dapat mempersaksikan segala amal perbuatan kita di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakni 3 hal yang berasal dari bukti keimanan. Rasulullah mengingatkan tentang masalah ini bahwa bukti keimanan seseorang itu diantaranya adalah perilaku, akhlak dalam sehari-hari, sekaligus juga di dalam amaliyah yang lainnya. Salah satu buktinya yakni bukti keimanan tersebut. Pertama, setiap orang beriman itu tidak mengkafirkan orang lain yang masih mengucapkan la ilaha illallah, meskipun orang tersebut melakukan dosa menurut kita. Artinya perbuatannya melakukan dosa, tapi dia masih mengucapkan la ilaha illallah. Atau karena perbuatan yang lainnya, artinya perbuatan buruk, tetapi tidak mengeluarkannya dari Islam atau tidak menyebabkan murtad dari agama Islam. Jadi begitu, kita tidak boleh mengkafirkan sesama saudara kita, sesama muslim yang lain, meskipun dia berbuat dosa atau melakukan perbuatan buruk, tetapi perbuatan dosa dan buruknya itu tidak menyebabkan dia murtad dari agama Islam. Maka kita tidak boleh mengkafirkan orang-orang seperti itu, ya. Ini bukti keimanan kita, karena kita harus hati-hati. Yang kedua, amalan jihad, perjuangan membela agama Allah dan membela saudara-saudara kita di dalam menegakkan ajaran agama Allah. Ya, kita sudah pernah jelaskan 2 mata yang tidak akan, ya, yang diharamkan, ya, untuk neraka dan juga akan dihalalkan untuk masuk surga. Pertama adalah mata yang selalu menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua adalah mata yang selalu menjaga Islam dan umatnya dari segala bentuk serangan orang-orang kafir. Makanya yang kedua ini adalah amalan jihad, membela agama Allah, membela kaum muslimin, akan terus berlangsung semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, lalu Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, sampai umat beliau yang terakhir menemui atau memerangi Dajjal dan para pengikutnya tentu saja. Jadi jihad fisabilillah itu akan terus terjadi dan diyakini dilaksanakan oleh orang yang beriman, ya,
sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, artinya sejak Rasul dan para pengikutnya sampai pengikut yang terakhir harus memerangi Dajjal. Kemudian bukti keimanan seseorang adalah beriman kepada takdir-takdir Allah. Nah, ini semuanya adalah bagian dari peringatan Rasulullah SAW agar kita betul-betul menggenggam iman kita sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini merupakan pernyataan pesan wasiat dari Rasulullah SAW di dalam sabdanya, salah satu min aslil iman. Al-kaffu amman qala la ilaha illallah la tukaffiruhu bidambin wa la tukhrijhu minal islami bi'amal wal jihadu madin mudba'asan yallahu ila ayyuqatila akhiru hadihil ummati dajjal la yubtiluhu jawru jair wal iman bil aqdari, rawahu Abu Dawud. Jadi Rasul mengingatkan 3 perkara yang mana hal itu berasal dari keimanan atau sumber dari keimanan seseorang, yakni tidak mengkafirkan seseorang yang masih berkata-kata atau masih menyebut la ilaha illallah karena suatu dosa yang diperbuatnya atau karena perbuatan yang lain, tetapi perbuatan yang lain itu tidak mengeluarkannya dari Islam. Artinya Rasul melarang sesama muslim kemudian mengkafirkan sesama muslim yang lain. Jika seseorang itu zahirnya masih sering menyebut kalimat la ilaha illallah, kecuali kalau benar-benar sudah murtad, itu lain-lain. Yang kedua, jihad akan terus berlangsung abadi semenjak Allah mengutusku sampai pada saat terakhir dari umat ini memerangi Dajjal. Tidak akan bisa dicegah oleh siapapun atau dihalangi oleh siapapun, sekalipun oleh penguasa yang zalim. Artinya semangat jihad itu meskipun dihalang-halangi oleh penguasa yang zalim, maka tidak akan pernah mati semangat jihad itu, dan itu merupakan bukti keimanan dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga kata Rasul, beriman kepada takdir-takdir. Jadi seseorang yang mengimani dengan benar Allah dan Rasulnya, petunjuk Allah dan Rasulnya seraya mengamalkannya, maka harus benar menyikapi dalam keimanannya kepada takdir. Biasanya kita kalau mendapatkan takdir yang baik senang, tapi ketika ada takdir yang buruk yang menimpa, putus asa, sehingga hilang imannya, seolah-olah Allah tidak adil, seolah-olah Allah itu tidak mengabulkan doa. Mana katanya Allah itu mengabulkan doa, tapi ketika kita mendapatkan musibah yang berat kok susah kita berpertolongan. Nah, sehingga kemudian bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal takdir itu ada takdir baik dan takdir buruk. Seseorang itu telah ditetapkan takdir suka dan dukanya. Telah ditakdirkan giliran-giliran dia mendapatkan kesedihan dan juga giliran mendapatkan kesenangan, mendapatkan kesehatan atau dia diberikan sakit, kena musibah yang lain. Semuanya itu sudah ada ditakdirkan, diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang telah ditetapkan bagi setiap diri kita. Nah, disitulah manakala kita mendapatkan sesuatu yang buruk, maka keimanan kita kepada takdir buruk tersebut juga harus benar. Sikap kita juga harus benar. Sebab kalau kita kemudian limbung, stres, kemudian depresi, putus asa dan lain sebagainya, berarti orang itu imannya tidak kuat, imannya tidak benar atau tidak kokoh, tidak sempurna. Karena itu umat ini atau kita pasti akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk kesulitan-kesulitan, musibah-musibah, bala bencana dan lain sebagainya, silih berganti dengan kebaikan. Artinya keburukan-keburukan pasti akan ada kebaikannya, sehingga Allah menurunkan surat Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi ini
jelas. Setelah itu dari kesulitan, dari keburukan ada kebaikan. Nah ini diuji silih berganti. Disitulah kemudian memperkuat kesempurnaan iman kita. Sebab tidak mungkin seseorang mengaku beriman tidak akan diuji. Ya, Allah menyatakan di dalam ayat Al-Quran, misalnya salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 214. Ya, jadi ini penting untuk kita sadari, karena di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang berkeluh kesah ketika menerima takdir yang buruk, nggak terima gitu ya. Seolah-olah ini bukan takdir saya, Ustaz. Jadi datang menangis, mengeluh, berantem dan sebagainya. Pokoknya ini bukan takdir saya, Ustaz. Saya nggak terima. Nah itu kan kadang-kadang sedih kalau kita sudah ketemu seperti itu. Ya, padahal seseorang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi keimanan ketakwaannya, semakin berat pula ujian bagi seseorang itu. Jangan dikira ya orang-orang yang imannya semakin kuat itu kok hidupnya antang-antang aja, antang apa namanya ya, tenang gitu ya, seperti gak dapat ujian. Karena menyikapinya berbeda, keimanannya sudah kuat sehingga takdir seburuk apapun diterima dengan lapang dada, sehingga dia tidak menampakkan dalam keadaan seolah-olah itu mendapatkan ujian. Maka dia biasa saja, tidak mengalami depresi, hidupnya juga tetap tenang, tidak kelihatan kalau punya utang, gitu ya Pak ya. Tapi kalau tangan pinjol bahaya Pak ya. Pasti itu menghina dan pasti orang akan bersedih, bisa depresi. Makanya jangan sampai kemudian kita terjebak kepada hutang-hutang yang ribawi. Ya, jadi sekali lagi Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Ya, ini penting untuk kita jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jadi ini harus kita yakini bagian dari syariat Allah bahwa akan ada ujian. Apakah kamu mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan-cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa berbagai malapetaka, kemelaratan, penderitaan dan diguncangkan, wazulzilu, diguncangkan dengan berbagai macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Allah jawab, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Nah ini salah satu bentuk peringatan Allah Subhanahu Wa Taala akan diuji. Tidak akan ada seseorang yang kemudian masuk surga dengan mudah. Sebab masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalnya. Nah karena itu di dalam ujian itu terdapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 214 surat Al-Baqarah itu juga dipertegas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat yang lain, surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 ya. Allah juga menjelaskan ahasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar imannya maksudnya, dan pasti Allah mengetahui orang-orang yang dusta terhadap imannya. Sesungguhnya ujian-ujian yang seperti ini atau ujian berat seperti ini pernah dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika itu, sehingga Allah menurunkan ayat ini tadi ya, yaitu cobaan yang sangat besar pada hari ketika mereka akan melaksanakan perang Ahzab. Ahzab itu artinya sekutu ya, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang bersekutu. Perang Ahzab mengeroyok Rasulullah SAW bersama pengikutnya yang sudah ada di Madinah ya.
disebutkan dalam ayat 10 sampai 12 surat surat Al-Ahzab ya, ayat 10 sampai 12 kisah diujinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya ketika perang Ahzab tersebut. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 10 sampai 12 Allah berfirman, "Irja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzawatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida wa idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura." Yaitu ketika mereka para musuh datang kepada kalian dari atas dan dari bawah kalian, artinya dikepung. Dan ketika penglihatan kalian terpana, maksudnya terpana di sini kaget, ya terbelalak karena ketakutannya, dan hati kalian menyesat sampai ke tenggorokan, dan kalian berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah karena dikepung oleh musuh tadi, sehingga mereka ketakutan, ya hilang kendali, tertekan dan lain sebagainya, ya sehingga para sahabat Rasul ini kemudian berprasangka buruk kepada Allah, seolah-olah Allah tidak melindungi, tidak akan menolong. Disitulah diuji orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman dan digoncangkan hatinya dengan guncangan yang dahsyat. Artinya ketika sudah terpaksa dipepet oleh musuh, dikeroyok ya dari atas dari bawah, semuanya sudah siap untuk menerkam, ya untuk membunuh, menghabisi ya Rasulullah dan para sahabatnya, para pengikutnya. Ya. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit, yaitu para penakut, berkata untuk menghasut orang-orang mukmin agar meninggalkan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya dengan berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasulnya itu hanya tipu daya belaka. Jadi dihasut, udah jangan ikut berjuang, balik saja. Jadi gitu ya, tidak perlu ikut berjihad. Nah, disitulah kemudian Allah menurunkan ujian itu, ya. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya mereka yang menghasut itulah orang-orang munafik dan orang-orang yang bodoh, dan disebut sebagai orang-orang yang murtad tadi. Ya. Pada saat ujian keimanan tersebut terjadi, seperti dijelaskan di dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi, para sahabat ada yang mengeluh kepada Rasulullah SAW karena ketakutannya tadi. Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak meminta pertolongan buat kami, maksudnya pertolongan kepada Allah. Inilah perasaan buruk tadi. Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada seseorang dari mereka yang pada ubun-ubunnya diletakkan sebuah gergaji, lalu ia dibelah kepalanya dengan gergaji itu sampai kedua telapak kakinya. Tetapi hal itu tidak memalingkan keimanannya, tidak menyurutkan kekokohan imannya dari agamanya. Jadi Rasulullah ketika dimintai begitu, ya sedang pada ketakutan, bukannya mendinginkan tapi malah menguji keimanannya. Orang-orang terdahulu di kalangan orang-orang sebelum Islam itu ada martir-martir atau syuhada-syuhada yang demi membela agamanya sampai harus dibelah kepalanya dari ubun-ubun sampai kakinya. Ini diceritakan dulu ya, banyak ya di dalam hadis itu dijelaskan ada beberapa orang ya, yang satu digergaji yaitu Bani Israel yang menyampaikan agamanya kepada masyarakatnya, ajaran tauhid supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang-orang musyrik itu tidak mau. Akhirnya tokoh-tokoh penolak ajaran agama tauhid ini di kalangan Bani Israel menghasut masyarakat kemudian untuk memerangi dan memusuhi para guru-guru, para nabi-nabi mereka, orang-orang baik mereka, pastor-pastor mereka. Nah, kemudian dikejarlah itu seseorang yang menyampaikan ajaran agama tauhid tadi di kalangan Bani Israel. Nah, kemudian dikejar terus, dikeroyok oleh kaumnya sendiri. Lalu Allah memberikan mukjizat sehingga pada saat sampai di sebuah pohon besar,
pohon besar itu membuka batangnya gitu ya. Kemudian Nabi itu masuk ke dalam batang pohon lalu menutup kembali. Tetapi sayang, jubahnya yang bagian belakang itu terjepit, jadi tidak masuk. Ya, sehingga iblis kemudian membisikkan kepada orang yang mengejarnya, diberitahu bahwa orang itu ada sembunyi di pohon ini. Itu bukti jubahnya atau bajunya. Lalu dipotong itu pohon, dipotong atas dan bawahnya, lalu digergaji dari kepala sampai ke kakinya. Itulah yang diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Ya. Dan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada seseorang dari mereka yang pada ubun-ubunnya diletakkan sebuah gergaji, lalu dibelah kepalanya dengan gergaji itu sampai kepada kedua telapak kakinya, tetapi hal itu tidak memalingkan keimanannya atau tidak menggoyahkan keimanannya dari agamanya. Ada pula di antara mereka yang daging dan tulangnya dikuliti dengan sisir besi, tetapi hal tersebut tidak menggoyahkan imannya dari agamanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, demi Allah, sesungguhnya Allah pasti akan menyempurnakan agama ini hingga seorang pengendara berjalan dari Sana'ah ke Hadral Maut tanpa merasa takut, kecuali hanya takut kepada Allah. Bahkan jika serigala mengancam dirinya dan ternak-ternak kambingnya sekalipun, dia tidak takut. Tetapi mengapa kalian menjadi kaum yang tergesa-gesa? Ini begitu ya. Rasulullah mengingatkan, kenapa kalian ini menjadi kaum yang tergesa-gesa? Baru segini kalian sudah ketakutan, tidak sabar dalam perjuangan, tidak istiqomah atau tidak konsisten, dan takut untuk tetap berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu peringatannya dari Rasul. Makanya mereka sampai mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Ini dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga tadi sampai ya orang-orang penguasa yang jahat menghalang-halangi jihad itu akan tetap terjadi. Ya. Dan takdir Allah harus disikapi dengan benar, karena hidup ini pasti akan ada ujian dan cobaannya. Nah, kalau kita diuji dengan kesenangan-kesenangan, ya bersyukur, tapi jangan pernah lupa. Kemudian kita lupa kepada Allah, jangan sampai. Kalau kita diuji dengan kebaikan-kebaikan, rasa nyaman, aman dan sebagainya, jangan kemudian kita menjadi bangga, atau jangan kita menjadi orang-orang yang lengah. Bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengulur-ulur bagi kita supaya kita lengah, akhirnya kita tergelincir. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi. Pernah juga ujian itu terjadi ketika zaman Nabi Musa, ya, ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya yang begitu banyak. Nabi Musa dan pengikutnya kena jalan buntu, harus berhadapan dengan laut yang harus diseberangi. Bagaimana caranya? Nah, itu ujian juga. Nabi Musa dan para pengikutnya juga diuji, dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya yang bengis, yang tujuannya adalah untuk membunuh, menghabisi Bani Israel ketika itu. Ketika sudah mepet di pinggir laut, gak ketemu jalan untuk menghindar lagi, pengikut Musa putus asa. Tetapi Musa kemudian menyatakan, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Nah, karena itu adalah bagian dari takdir yang harus dilalui. Maka kemudian Musa meminta pertolongan kepada Allah, lalu Allah memberikan firman atau memberikan petunjuk supaya memukulkan tongkatnya di atas permukaan air laut itu. Maka terbelah laut itu sehingga Musa dan pengikutnya diberikan kesempatan untuk menyeberang laut, ya, sampai di seberang. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya ikut menyeberang. Begitu sampai di tengah laut, kemudian balik lagi airnya seperti semula. Nah, itu adalah bagian dari ujian. Sehingga bapak-bapak dan jamaah sekalian, kita hidup ini pasti akan ketemu ujian. Jadi yang paling penting, takdir buruk itu juga harus disikapi dengan benar. Jangan sampai kemudian tidak mau terima takdir buruk. Yang kedua, yang tengah tadi tentang jihad. Perintah jihad itu jelas sekali. Jangan sampai kemudian kita yang penting agama kan bikin nyaman, ya, tak perlu jihad. Padahal Rasul sudah mengingatkan sangat jelas sekali bahwa jihad itu
akan senantiasa berlangsung dan dilaksanakan oleh umat ini sampai umat yang terakhir, bahkan mereka ketika harus memerangi Dajjal. Ya, jadi itu harus kita yakini. Tetapi juga kita harus meyakini bahwa takdir tadi, Allah menguji tadi, tidak mungkin ujian itu melebihi kemampuan setiap hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Artinya Allah berikan ujian itu pasti masih sebatas kemampuan. Dan dengan ujian itu sebenarnya Allah akan menaikkan derajat seseorang dengan keimanannya tadi lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu bagian dari syarat agar kedudukannya semakin mulia dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba-hambanya yang akan diberi rahmatnya adalah seperti orang yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan ujian tersebut. Inna sa'ida liman jannibal fitana wa liman ibtuliya fasabara. Sesungguhnya orang-orang yang bahagia itu ialah orang-orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah dari sesamanya. Artinya tidak diberikan ujian yang bermusuhan yang sampai membuat hatinya itu kemudian putus asa. Dan ujian yang paling berat apabila ujian itu datang dari internal keluarganya. Apa ada Pak yang seperti itu Pak? Ada nggak? Ujian yang paling berat itu yang timbul dari internal keluarganya. Kok bisa? Ya, misalnya nih seorang ayah benci sama anaknya, atau anaknya benci sama bapaknya. Ada nggak Pak yang begitu? Dalam kenyataannya ada. Ya, bahkan kemudian sampai membunuh anaknya kan gitu ya, karena takut miskin atau lain sebagainya. Atau seorang anak membunuh bapaknya karena harta waris dan sebagainya, kan bisa jadi. Nah di situ ujian di sini. Jadi oleh karena itu orang yang bahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah terhadap sesamanya. Misalnya tadi dari sesamanya, artinya hidupnya nyaman-nyaman itu bahagia gitu ya. Tapi jangan pernah lengah bahwa itu juga ada ujian. Bahkan mungkin ujian itu dari samanya ya, dari istrinya, dari anaknya. Karena itu ada surat At-Taghabun ya. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu akan ada yang menjadi musuh bagimu, kan gitu. Nah itu ujian juga. Nah kalau misalnya punya istri yang baik, punya suami yang baik, punya anak yang baik, orang tua yang baik, ya jangan cari-cari masalah dengan orang tuanya, kan gitu. Sebab seorang anak kalau bermasalah dengan orang tuanya gara-gara berbeda, kemudian seolah-olah merasa dihalangi kebebasannya dan sebagainya. Tidak ada seorang tua itu yang menghalang-halangi kebebasan anaknya, kecuali itu dalam rangka untuk mendidik anaknya supaya menjadi anak yang baik. Saya kira tidak ada seorang ayah, seorang ibu yang strength di dalam mengatur mendidik anaknya dengan tujuannya tidak baik. Pasti tujuannya baik, insya Allah. Jadi jangan sampai salah mengerti. Ini anak-anak muda kadang-kadang salah mengerti, akhirnya protes ya kepada orang tuanya. Begitu protes kemudian sakit hati, akhirnya kabur dari rumahnya dan sebagainya. Anak yang seperti ini, kalau dia tidak menyadari bahwa dia telah berbuat salah dan durhaka kepada orang tuanya, maka urusan dunianya akan sulit semuanya. Jadi ini bahaya. Bahkan bisa timbul penyakit yang disebut dengan penyakit lupus, hilang imunitas tubuhnya. Ini bahaya. Seburuk-buruknya orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, beliaulah yang menjadikan kita ada di dunia ini. Makanya di dalam surat Luqman Allah menyatakan anishkurli wali walidayya ilayal masyir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nah itu kan penting ya. Kita menangani masalah-masalah anak-anak remaja sekarang begitu, sama orang tuanya sakit hati gara-gara nggak boleh main game. Ya padahal itu semuanya juga perlu disikapi dengan benar. Maka kita harus membina anak remaja kita juga dengan edukasi, dengan diskusi, dengan musyawarah yang benar. Dan kita harus memahami jiwa mereka. Kalau anak-anak masih SD SMP sekitar kelas 5 lah gitu ya, sampai SMP, maka anak-anak itu sudah ingin keluar menunjukkan jati dirinya, tapi dia belum mampu untuk bersikap mandiri. Nah, bagaimana caranya? Anak-anak seusia itu biasanya senang bermain dengan yang lain dan timbul solidaritasnya sesama mereka. Maka diarahkanlah mereka itu supaya mempunyai sifat solidaritas kepada kedua orang tuanya. Artinya memaklumi keadaan orang tuanya. Jangan hanya memikirkan sesama seusianya saja.
Nah, disitulah perlu kemudian diajak untuk bermusyawarah. Ya, kalau tidak bisa, bagaimana? Ketika sedang marah, ya, gara-gara dilarang, misalnya dilarang keluar, dilarang ini dan itu, pada tujuannya adalah untuk pendidikan, maka peluk anak yang seperti itu. Kalau masih kelas 5 SD masih belum melawan kuat. Kalau SMP kadang-kadang sudah mulai. Maka antara kelas 5 sampai kelas 6 atau kelas 1 SMP, sering-seringlah anak itu ketika marah atau ketika kita ada perbedaan pendapat dalam masalah pendidikan, dalam masalah pendidik mereka, segera dipeluk anak itu. Ya, dipeluk sambil didoakan. Marah kita, ucapkan doa. Ya Allah, anakku ini adalah anak yang Kau amanahkan kepadaku, dan aku mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah anakku ini dengan segala kekurangannya menjadi sukses, bahagia di dunia dan di akhirat. Itu perlu dijelaskan. Ngomong begitu sambil marah, sambil kita kayaknya pengen kesel, pengen menghajar, tapi yang diucapkannya ada doa, sehingga anak itu terngiang-ngiang. Ternyata orang tuaku marahnya dengan seperti minta supaya jadi anak yang sukses di dunia dan di akhirat. Nah, di situ kalau sudah kelas 2, kelas 3 atau sudah usia SMA, disitulah mesti diajak musyawarah, jangan pakai kekerasan lagi. Kalau yang kelas 5 tadi masih bisa dibekap, ya, dibekap sambil marah, tapi marahnya ucapkan doa di situ. Ya, ini secara psikologis mendidiknya seperti itu. Jangan malah dimusuhi, malah diajar, malah diusir, bahaya. Ya. Atau keluar kata-kata yang marahnya ya di luar kasih sayang gitu. Marah dengan emosi yang besar, tetapi kata-katanya mengandung doa, dan itu dibisikkan, diucapkan, ya, bahkan kalau perlu dibentakkan di dalam telinga anak kita. Maka insya Allah suatu saat itu akan menghujam, ya, dan anak itu kemudian tidak akan melawan. Nah, inilah pentingnya. Jadi sekali lagi, orang yang bahagia itu kata Nabi, orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah dari sesamanya, baik sesamanya itu dalam arti orang lain, ya, di luar keluarga maupun internal keluarganya. Makanya kalau punya keluarga yang baik-baik, ya, sebaik seburuk-buruknya orang tua kan tidak seperti Fir'aun terhadap istrinya, kan gitu ya Pak ya. Saya selalu nasihatinnya gitu. Ibu dengan suaminya marah-marah. Emang ibu sudah pernah baca Fir'aun belum? Ya, Fir'aun itu dengan istrinya sampai istrinya dibunuh, digoreng. Ya, gara-gara istrinya itu mengingatkan suaminya supaya tidak berlaku zalim dan sebagainya. Ya, terus bermusuhan. Fir'aunnya menjadi penghuni neraka, dijadikan abadi namanya, dihinakan namanya, tapi istrinya masuk surga. Jadi seburuk-buruknya suami, ibu, ya saya bilang gitu kan, kalau sudah mengadu, Pak, ini saya gak terima takdir saya punya suami model sedih jadinya. Ya. Akhirnya dia ngomong begitu, masih lebih baik daripada Fir'aun. Masih diberi rumah kan? Masih diberi belanja? Masih. Ya, kalau yang lain-lain misalnya ada kata-kata yang tidak enak dan sebagainya, musyawarahkan, maafkan gitu, jangan kemudian saya marah. Anak juga begitu, bapaknya kan masih lebih baik daripada yang lain kan gitu. Jadi jangan sampai kemudian terjadi. Kemudian lanjutannya, dan orang-orang yang jika terkena ujian dari Allah, ujian yang berat, maka ia bersabar. Nah, itu bahagia. Coba kalau nggak bersabar, emang dengan ujian yang seperti itu, marah-marah, caci maki dan lain sebagainya, kemudian beres, kan tidak ya Pak ya. Di laki-laki maupun perempuan harus memahami ini. Jadi tidak boleh kemudian kita berputus asa, jadi harus bersabar. Kemudian yang terakhir, ya, dalam kesempatan malam hari ini, ya, masih ada waktu kurang lebih 4 menit sampai waktu isya ya. Jadi dijelaskan pula oleh Rasulullah SAW, Rasul Amril Islam, Rasul Amri al Islam, wa amuduhu as-sholah, wa dirwatu sanamihi al jihad, wa dirwatu sanamihi al jihad. Jadi ada 3 lagi, ya, hal-hal yang membuktikan keimanan seseorang itu. Pokok dari segala urusan di dunia ini adalah al-Islam, artinya keselamatan. Maka ikutilah jalan Islam itu. Agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Tidak ada agama yang diridhai oleh Allah selain dari agama Islam. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam itu tidak akan diterima agamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Al-Imran ayat 18 dan 81 ya, tentang pernyataan Allah bahwa Islam, segala urusan yang dapat menyelamatkan pokok-pokok kehidupan di dunia maupun di akhirat adalah
Jadi begitu. Pokok dari segala urusan adalah Islam, itu kata Nabi. Ya. Dan tiang penyangganya, ini tiang-tiang penyangganya supaya tegak gitu ya. Kita sebagai orang tetap tegak gitu ya, seperti bangunan yang kokoh, yaitu sholat. Jadi tiang penyangganya adalah sholat. Pokok segala urusan keselamatan dan kebahagiaan itu adalah al-Islam. Kemudian atap pelindungnya yang mayungi kebahagiaan itu adalah jihad. Artinya pelindungnya adalah jihad. Jadi kalau misalnya ada orang Islam anti jihad gitu ya, tidak mau berjuang gitu ya untuk membela agama Allah, tidak mau berjuang membela sesama urusan manusia, terutama urusan umat Islam, ya imannya diragukan, artinya tidak sempurna. Nah ini. Jadi sekali lagi Rasul mengingatkan kita semuanya, kalau kita sudah berislam ya harus Islam yang benar dengan keimanan yang kokoh, yang kuat. Jangan kemudian kita mudah mengkafirkan orang seperti tadi ya. Kemudian kita meninggalkan jihad, kemudian kita tidak mengimani takdir buruk bahaya. Ya. Jadi sekali lagi pelindungnya adalah jihad. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang pun di dunia ini kecuali semuanya atas izin dari Allah. Dan barang siapa yang tetap beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk, hidayah, ketenangan kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Intinya bagaimana kita menyempurnakan iman kita, ya, supaya Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman dan husnul khotimah, dan kelak dimasukkan ke dalam surganya, syahid di jalan Allah meskipun di tempat tidur kita sendiri. Demikian Allah a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita ke jalan yang benar dan diridhoinya, istiqomah di dalam iman, takwa dan amal soleh, dan mudah-mudahan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, ditempatkan dalam surga bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.